ambisi Pak Prabowo untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, walaupun susah mungkin 8, tapi selama kita bergerak ke arah sana dan bukan ke arah semacam sidak lah, dadakan. Mereka nggak tahu, baru tahu tadi pagi kali pas saya mau masuk, saya mau datang ke sana. Pak Purbaya ini emang kayaknya bener. Informasi menarik, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyapa Gen Z dengan gaya santai tapi syarat makna. Jadi pemirsa dalam engagementnya gede banget. Iya Pak. Lo siapa bos lo? Nanti gue telepon deh bosnya. Iya Pak. Iya boleh deh Pak. Iya Pak. Ke depan harusnya bahaya instability sosial politik sudah akan berkurang. Tinggal langkah ke depannya. Dan supaya itu saya... Menko tiba-tiba sidak ke kantor pusat BNI. Ada apa ya? Oh Pak, jempol. Saya nggak mau mempermalukan Indonesia dimanapun. Contohnya apa? Suatu saat Indonesia berdiskusi dengan Bank Sentral. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto ya guys. Kali ini kita akan bahas sebuah berita yang trending dan viral ya guys. Ya, siapa lagi? Bapak Menteri Keuangan Bapak Purbaya guys. Nah, kali ini beliau sangat antusias, sangat optimis ya guys, dalam rangka untuk menuju PPN 80% guys. Nah, kita doakan aja ya guys, semoga langkah-langkah Bapak ini bisa berjalan mulus dan sukses ya guys, sehingga kita rakyat pun bisa merasakan hasilnya guys. Nah, seperti apakah langkah-langkah beliau yang cerdas dalam rangka untuk mengejar target tersebut guys? Mari kita saksikan guys. Let's go guys. ambisi Pak Prabowo untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, walaupun susah mungkin ke 8, tapi selama kita bergerak ke arah sana dan bukan ke arah bawah seperti sebelumnya, harusnya cita-cita lama-lama akan tercapai juga. Ambisi Semacam sidak lah, dadakan. Mereka nggak tahu, baru tahu tadi pagi kali pas saya mau masuk. Saya mau datang ke sana. Pak Purbaya ini emang kayaknya bener-bener lagi mengusahakan biar rakyat Indonesia itu pendapatannya naik ya guys ya. Bisa-bisa tahun 2026 memang bener nih kata dia nih, kita kaya bareng nih. Ya minimal UMR rakyat Indonesia 8 juta lah. Semoga aja itu terjadi guys. Dari gaya kerjanya dia ini, dia emang udah serius banget ini bikin Indonesia maju keuangannya. Kita tunggu aja ya guys ya, kita doain terus biar dia sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar bisa bekerja dengan baik. Kalau emang bagus, kita calonin dia jadi presiden atau wakil presiden 2029 guys. Setuju gak guys? Kalau yang setuju komen guys. informasi menarik, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyapa Gen Z dengan gaya santai tapi syarat makna. Jadi pemirsa, dalam TikToknya beliau tuh berterima kasih atas dukungan generasi muda dan juga menyampaikan harapan supaya kita bisa kaya bersama. Halo teman-teman Gen Z yang ramai di TikTok, terima kasih dukungannya. Saya akan pastikan doa Anda kabul, kita sama-sama jadi kaya bersama. Saya aja bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Wah. Engagementnya gede banget. Iya Pak. Lo siapa bos lo? Nanti gue telepon deh bosnya. Iya Pak. Iya boleh deh Pak. Iya Pak. Mana bosnya? Bos lo mana? Oh lo Pak, kenapa? IGSI Pak. Dapat Video. Engagementnya gede banget. Iya Pak. Tangan dia aja kita ditanyain editor kita Pak. Oh, editornya siapa? Banyak Pak. Lo siapa bos lo? Nanti gue telepon deh bosnya. Iya Pak. Iya boleh deh Pak. Iya Pak. Mana bosnya? Bos lo mana? Oh lo Pak, kenapa? Kenapa apa? Lo lebaran Pak. Lebaran Pak. Yaudah, telepon bosnya. Sini gue telepon. Ajak dong Pak. Ajak dong Pak. Iya Pak.
Iya, kayaknya. Boleh masuk ya? Kita mau masuk sidang gitu. Iya, nanti kita nggak akan bocorin orang banknya, Pak. Kita di sana pura-pura nggak ada Pak Purbaya. Mau masuk dalam nggak? Masuk dalam si itu rapatnya. Mau diajak mau, Pak. Oh, ya. Ke depan harusnya bahaya instabilitas sosial politik sudah akan berkurang, tinggal langkah ke depannya. Dan supaya itu saya kasih lihat ke Pak Presiden. Jadi Nah, apa tanggapannya? Dia sebetulnya senang sih, makanya dia seperti happy sekarang. Lebih happy ya Lebih sekarang happy ini? dari sebelumnya. Tapi gini, orang kan bilang, kamu berani ngambil langkah ini. Ya waktu di mana, di tempatnya Presiden, di mana tempatnya di sana tuh, saya lupa namanya, di rumah Presiden Prabowo, Hambalang. Saya jarang kesana, jadi nggak ingat. Waktu wawancara saya pikir fit and proper test itu. Waktu tanya, oke, kamu jadi ini ya, tapi jangan senang dulu, belum pasti. Ya udah, itu hari Minggu. Ya udah Pak, sepanjang jalan dari habis dia salaman pas saya mau keluar tuh ada berapa, 20 meter kali. Tanyanya gimana? Berani Pak, berani Pak, terus sampai pintu. Cuma itu tanya, berani kamu, berani, sampai keluar pintu. Jadi memang saya harus berani, kalau nggak berani ya mencederai janji saya ke Presiden kan. Iya. Jadi saya cuman itu disuruhnya berani aja, udah sama merah putih selesai. Ke depan. Pak Menko tiba-tiba sidak ke kantor pusat BNI. Ada apa ya? Jempol. Oh iya, siap. Di sidak ke BNI. Kita mau lihat gimana kerja mereka. Ayo Pak. Ke pelayanan nggak Pak? Nggak. Teller di sini. Oh langsung atas. Mau ikut rapat sama direksinya kalau ada rapat. Oke. Atau boleh masuk dulu. Nah, boleh masuk kan? Itu dari mana? Ini Pak, radar Pak. Bocor ya? Radar satelit. Ya. Nah, ya. Mau berikut? Taruh diusir loh. Dengan permisi, dengan izin dari Pak Menteri. Semoga boleh ikut. Ayo ikut aja ke atas. Siap. Oh, itu. Lagi mana? Silakan Pak. Ada rapat pagi nggak? Ada rapat nggak di sini. Tapi ini udah siap kok. Ya. Diusir nggak? Enggak. Mau nggak diusir nih? Tahun dari kemarin ketemu Bapak, cuma Bapak langsung jalan yang di kondangan. Oh, diingat-ingat. Iya, itu ada meeting lagi dengan Pak Erik, juga sama Pak Misbakun tuh. Saya telat soalnya sama juga tempatnya Pak Erik Thohir. Saya punya tanggal bersentuh, saya pulang lima. Belum, langsung aja. Ngapain? Oke. Kita mau dengan Anda ini, saya dengan dia. Tuh, yakin lu gue nggak diusir? Enggak, Pak. Saya mau lihat Anda dapat lagi. Halo. Baik. Oh, ini itu. Mau lama nih. Ayo. Gimana didapat? Hah? Cover banking Pak. Oh iya. Lagi Pak, panjang. Ya udah, silakan lanjut. Saya duduk sini. Kenapa Anda pindah ke sini?
DPR hantam saya di situ. Hantam pakai Pertamina alasannya. Saya hantam Pertaminanya. Ya. 3 tahun, 4 tahun ke depan udah kelihatan lah. Kan saya dukun, saya dapat lah. Kalau gua nggak dipecat. Nah, ini banyak yang sakit hati katanya. Wah, si Purbaya hantam sana, hantam sini. Saya nggak hantam sana, nggak hantam sini. Saya cuma betulin yang menurut saya harus dibetulin. Waktu DPR kan saya ngomong Pertamina. Kenapa saya bicara dengan Pertamina? Karena DPR hantam saya di situ. Hantam pakai Pertamina alasannya. Saya hantam Pertaminanya aja. Kejaksaan Agung telah mengumumkan tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di tubuh Pertamina dengan total kerugian mencapai 285 triliun. Wow! Kalau kemudian komite yang di dalam ini tidak diubah, juga kinerjanya sangat tertutup, tidak transparan, kasus serupa pasti akan terus mengulang. Siapapun yang ditangkap tidak akan menyelesaikan persoalan. Dengan hashtag kita, Save Pertamina, usut tuntas korupsi di Pertamina, mendesak Pertamina CQ, Dewan Komisaris, Dewan Direksi Pertamina Partaniaga untuk mengganti semua jajaran Komite Pengembangan Investasi dan Manajemen Resiko Patraniaga, atau setidaknya mereka dinonaktifkan sampai pengusutan kasus dugaan korupsi tuntas dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Audit Pertamina. Kejaksaan Agung terima kasih untuk effort kerja kerasnya yang luar biasa dalam mengungkap mafia minyak migas di tubuh Pertamina khususnya. Never give up Indonesia, salam sopan Indonesia. Nanti kalau ada yang ribut, bapak-bapak ibu jagain saya ya. Nanti dia bilang, lu ikut campur kementerian lain. Ya, aduh. Tapi ini kan uang saya, dan saya nggak ngelihat dampaknya ke UMKM, dan selama ini semuanya ribut masalah itu, UMKM nggak dapat kur. Kalau saya sikat nanti ribut lagi orang-orang. Bukan urusan kamu. Tapi biar aja, pajaknya gue gedein ya, biar susah hidupnya. Nggak, tapi gini, itu kan nggak bertanggung jawab kan, itu program pemerintah yang harusnya untuk UMKM. Untuk UMKM, kenapa mereka berhentiin? Padahal yang ada juga katanya sebagian besar bukan UMKM juga yang dikasih, peminjam lama juga katanya, tapi dapat subsidi bunga dari saya rugi banyak. Jadi saya orangnya pelit, pokoknya kalau saya nggak mau rugi, nanti saya periksa itu. Nanti kalau cuman yang saya heran gini, kalau ada mafia migas seperti itu yang menghambat semua pembangunan, boleh nggak mau mafia migas? Boleh. Apa ya? Kan udah ngomong di Twitter. Kalau ada mafia migas yang membayar uang segitu banyak, kenapa nggak ada yang datang ke gue ya? Saya nunggu bayaran sebetulnya, cuman nggak ada. Tapi itu salah satu lawan kita yang harus kita lawan. Dan kalau presiden arahnya jelas, direksinya jelas, hajar. Jadi kalau dia macam-macam sama saya hajar nanti. Tapi kan sekarang lagi kejar-kejar ya, salah satu mafianya. Jadi gitu, orang tanya aja lagi, kita harus migas seperti itu yang menghambat semua pembangunan, boleh nggak mau mafia migas? Boleh. Apa ya? Kan udah ngomong di Twitter. Kalau ada mafia migas yang membayar uang segitu banyak, kenapa nggak ada yang datang ke gue ya? Saya nunggu bayaran sebetulnya. Cuman nggak ada. Tapi itu salah satu lawan kita yang harus kita lawan. Dan kalau presiden arahnya jelas, direksinya jelas,
hajar. Jadi kalau dia macam-macam sama saya hajar nanti. Tapi kan sekarang lagi kejar-kejar ya, salah satu mafianya. Jadi gitu. Orang tanya lagi, kita harus mengundang investor asing untuk masuk sini untuk tumbuh lebih cepat. Tanpa FDI, tanpa investor asing, kita nggak mungkin pertumbuhan ekonomi cepat. Yang harus kita ingat adalah investor asing tidak datang ke sini untuk membangun ekonomi Indonesia. Emang kita siapa? Dia datang ke sini untuk menikmati kue pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi modalnya apa? Kita ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, iklim investasi yang baik. Udah ada tadi semuanya. Begitu terjadi, mereka akan beramai-ramai masuk ke sini, saya akan jual mahal sedikit. Ngapain saya minta-minta? Kalau mau masuk, oh iya, saya di atas, tangan kita di atas, tapi kita minta. Tapi kan gaya mintanya. Saya selalu begitu, kalau debat sama siapa, tangan saya selalu di atas. Saya nggak mau mempermalukan Indonesia dimanapun. Contohnya apa? Ini contoh nih. Suatu saat Indonesia berdiskusi dengan Bank Sentral Cina untuk menaikkan bilateral agreement, di mana kita bisa pakai uang yuan di sini, Cina pakai rupiah di sana. Nggak lama nggak dipakai kan, udah mau expired, mau ditingkatin naiknya dari 20 miliar dolar ke 30 miliar dolar. Negosiasilah kita. Saya sih bukan bidang saya di maritim, tapi bos saya tuh emang menteri segala urusan kayaknya tuh. Pur, kau datang ke negosiasi sana. Lupa bukan urusan saya. Udah lu kawal aja. Oke. Datang saya kawal sana. Tak. Negosiasi lah. Gubernur Bank Sentral Cina, stafnya atau 3 orang. Di sini 3 orang juga. Salah satu saya yang dari maritim tersesat. Diskusi moneter, pinjaman luar negeri. Keuangan nggak ikut. Biar kita hajar terus dia tuh. Biar sama gabut yang nggak kerja. Komisaris lagi. Jadi gini, waktu negosiasi itu kita bilang ke Gubernur Bank Sentral Cina, Pak Gubernur, saya harap dipertimbangkan, ya di bawah lah. Oh gini. Saya kan nggak berhak ngomong, saya kan maritim. Gua lihat sompret. Kita ngemis-ngemis sama Cina. Orang Cinanya, kalau bisa dipertimbangkan, ya bisa dipercepat, Pak ini, gini. Wah nggak tahu lah, kita masih menghitung, masih ini orang Cina itu. Gua nggak tahan. Namanya orang iseng. Saya ngomong ke Gubernur Cina, Pak Gubernur, menteri saya mau ke Cina bulan depan. Dia akan ngomongin bilateral swap agreement ini. Dia akan ketemu dengan 2 Menko di Cina, bosnya gubernur. Jadi di sana tuh nggak independen seperti sini, dikuasai pemerintah dan dia di bawah 2 Menko perekonomian, Menko di sana, satu perekonomian, satu apalah. Baru dia kata-kata, mau sana? Iya. Jadi gini Pak Gubernur, ini saya akan bicarakan dengan menteri itu, bos Anda lah kira-kira gitu. Jadi Anda harus siapkan dengan baik, jangan sampai nanti Anda susah. Langsung dia, gue sikat. Habis itu dia bilang gitu, saya bilang apa? Ya udah, kamu bisa selesaikan seminggu nggak? Bisa. Jadi walaupun kita minta duit, kita hajar dia. Kita menang. Waktu 1 bulan berikutnya ke Cina langsung dikasih sama bosnya sana. Jadi kita nggak even minta persetujuan si gubernurnya, kita masuk ketemu ke atasnya. Waktu even nggak ini makan siang, Pak Luhut bilang, gimana masalah itu bilateral? Oh sudah kita itu udah CRS, kita makan aja sekarang.
Jadi 1 detik selesai. Besoknya tanda tangan. Jadi gitu. Walaupun kita minta-minta, kita selalu di atas, bolehlah sombong. Tapi untuk mewakili negara harus sombong terus. Apa lagi, mau cerita lagi? Masih ada kan? Udah habis waktunya? Habis. Oh. Udah habis katanya waktunya. Oh, belum. 1 cerita lagi ya. Apa lagi ya? Kalau ini habis orang bilang si Purbaya nggak pengalaman internasional apaan. Tahu nggak Anda wilayah udara Singapura? Udara yang dikendalikan oleh Singapura, FIR, Flight Information Region. Kan baru dikembalikan ke Indonesia baru-baru ini kan, setelah sejak tahun 40 dikuasai Singapura. Jeleknya apa? Karena wilayah udara air traffic controlnya diketuai Singapura. Kalau presiden mau ke Bangka Riau, dia minta izin Singapura. Karena mereka yang kontrol wilayah udaranya. Angkatan udara kita mau ke Natuna, dikendalikan oleh Singapura. Kacau lah. Dulu pernah ada usaha untuk mengembalikan itu. Cuman susah sekali. Karena orang kita juga senang itulah. Mata-mata Singapura sampai Indonesia. Waktu rapat mengenai masalah itu, saya rapat dalam 1 jam sampai ke Singapura. Dalam 2 jam sampai ke saya. Bahwa Singapura udah tahu. Dia nggak tahu kita juga punya mata-mata. Mas, udah sampai kita. Oke. Jadi kita kalian basically pada akhirnya debat lah ke ini. Kita ketemu tim kecil ke Singapura, ketemu Perdana Menteri, Teo Chikin itu dulu wakil Perdana Menteri ya, yang senior, yang jago banget tuh. Debat, Pur, biar gue masuk dulu, kata Pak Luhut. Masuk dia. 5 menit nggak keluar, 15 menit nggak keluar, setengah jam nggak keluar, 45 menit dia buka pintu, seret, masuk Pur. Satu-satu kita masuk dua jadi 3-3. Debatnya udah berdiri, nggak duduk, meja di sini kita berdiri tuh. Saya bilang gini, Pak Teo, by international law UNCLOS, wilayah terluar kita sama langit-langitnya adalah kedaulatan Indonesia. Nggak bisa, UNCLOS akan dirubah. Tidak, UNCLOS sudah final dan nggak ada diskusi lagi. Ini hukum internasional yang berlaku. Wah, gini. Terus dia bilang gini, dulu kami kenapa tanda tangan UNCLOS? Karena UNCLOS tuh hukum internasional ya, laut, udara gitu ya kira-kira ya, hukum laut lah. Terus dulu kami setuju UNCLOS karena Indonesia berjanji kepada saya ke Singapura untuk memberikan sesuatu ke kami sesuai dengan permintaan kami. Wah, gue bilang bahaya juga nih. Tapi kita belagak-gagah kan. Kalau Indonesia janji dengan kamu, saya akan honor janji kamu. Gue yang mutusin tuh, padahal gue cuma deputi. Tapi masalah itu gue putusin aja. Saya akan kasih ke kamu. Cuman sekarang kasih tahu saya. Dulu kamu janjinya dengan siapa di Indonesia? Yang kedua, mana surat perjanjiannya? Dia bingung. Nggak ada. Gue udah tahu nggak ada sih. Makanya gue boleh kasih. Kalau ada gue kasih lo. Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada kita balik ke hukum internasional. Itu adalah wilayah Indonesia. Dia udah nyerah. Itu yang orang pintar nyerah sama saya, Pak. Oke, kami mengakui itu adalah sovereignty Indonesia. Oke, kalau gitu. Tapi kami minta kebutuhan kami diperhatikan. Oke, kita masuknya pakai wilayah area kerjasama. Kita akan kerjasama, tapi udah jelas itu punya kita. Itu udah signifikan sekali kemenangan di situ. Terus dia bilang, oke, kalau gitu kita mau kerjasama, kami butuh 1, 2, 3, 4.
granted, jago gua. Masuklah wilayah itu, tapi habis itu prosesnya terserah, habis itu saya keluar, tapi sudah diambil sebagian sekarang, jadi udah di bawah kita. Jadi ya lumayan lah kita Pak, nggak bodoh-bodoh amat. Jadi internasional jadi pengalaman banyak yang lain, tapi waktunya mungkin sudah habis yang jelas. Cuman yang saya heran, saya nggak mau mempermalukan Indonesia dimanapun. Contohnya Pak, suatu saat Indonesia berdiskusi dengan Bank Sentral Cina untuk menaikkan bilateral agreement, di mana kita bisa pakai uang yuan di sini, Cina pakai rupiah di sana. Nggak lama nggak dipakai kan, udah mau expired, mau ditingkatin naiknya dari 20 miliar dolar ke 30 miliar dolar. Negosiasilah kita. Saya sih bukan bidang saya di maritim. Tapi bos saya tuh emang menteri segala urusan kayaknya tuh. Pur, kau datang ke negosiasi sana. Lupa bukan urusan saya. Udah lu kawal aja. Oke. Datang saya kawal sana. Tak. Negosiasi lah. Gubernur Bank Sentral Cina, stafnya atau 3 orang, di sini 3 orang juga. Salah satu saya yang dari maritim tersesat. Diskusi moneter pinjaman luar negeri. Waktu negosiasi itu kita bilang ke Gubernur Bank Sentral Cina, Pak Gubernur, saya harap dipertimbangkan. Ya di bawah lah. Oh gini. Saya kan nggak berhak ngomong. Saya kan maritim. Gue lihat sompret. Kita ngemis sama Cina. Orang Cinanya, kalau bisa dipertimbangkan, ya bisa dipercepat Pak ini gini. Wah nggak tahu lah, kita masih menghitung, masih ini orang Cina itu. Gua nggak tahan. Namanya orang iseng. Saya ngomong ke Gubernur Cina, Pak Gubernur, menteri saya mau ke Cina bulan depan. Dia akan ngomongin bilateral swap agreement ini. Dia akan ketemu dengan 2 Menko di Cina. Bosnya gubernur. Baru dia kata, mau ke sana? Iya. Jadi gini Pak Gubernur, ini saya akan bicarakan dengan menteri itu. Bos Anda lah kira-kira gitu. Jadi Anda harus siapkan dengan baik. Langsung dia, gue sikat. Habis itu dia bilang gitu, saya bilang apa? Ya udah, kamu bisa selesaikan seminggu nggak? Bisa. Jadi walaupun kita minta duit, kita hajar dia. Kita menang. Waktu 1 bulan berikutnya ke Cina langsung dikasih sama bosnya sana. Jadi kita nggak even minta persetujuan si gubernurnya, kita masuk ketemu ke atasnya. Waktu even nggak ini makan siang, Pak Luhut bilang, gimana masalah itu bilateral? Oh sudah kita itu udah CRS, kita makan aja sekarang. Jadi 1 detik selesai. Besoknya tanda tangan. Jadi gitu. Walaupun kita minta-minta, kita selalu di atas, bolehlah sombong. Tapi untuk mewakili negara harus sombong terus. Dengan berakhirnya laporan ini berakhirlah juga perjumpaan kita ya guys. Nah, bagaimanakah pendapat kamu tentang Bapak Purbaya ini guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya guys. See you next time guys.